Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya Pastor Stefanus Chandra dalam INDRI, Injil dan Inspirasi hari ini. Adapun perikopa bacaan Injil yang akan kita renungkan bersama pada hari ini 19 November 2021 diambil dari perikopa Injil Lukas pasal 19 ayat 45 sampai dengan 48. Saya berharap kita semua membaca perikopa ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini adalah Bait Allah. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini menampilkan Yesus yang membersihkan halaman Bait Allah dari para pedagang. Mengapa orang-orang berdagang di halaman Bait Allah? Orang Israel mempunyai kewajiban tiap tahun untuk mempersembahkan kurban syukur tahunan atau korban-korban lainnya di Yerusalem, di Bait Allah. Mengapa di Yerusalem? Karena di sana berdiri Bait Allah. Dan Bait Allah adalah satu-satunya tempat resmi. Hanya di sana ada mezbah suci, tempat mempersembahkan seluruh korban persembahan orang Israel. Korban orang Israel terdiri dari 3 model persembahan. Yang pertama, kambing atau domba jika orang tersebut kaya atau mampu. Yang kedua, sepasang burung tekukur atau 2 ekor burung merpati jika mereka dari golongan menengah. Dan jika mereka miskin, maka persembahan mereka adalah 2 koin Bait Allah. Persembahan tersebut harus sempurna dan tidak bercacat. Kambing atau domba jangan rontok bulunya. Demikian juga dengan burung merpati, harus putih bersih dan lengkap bulunya. Sedangkan koin yang dipersembahkan harus bersih mengkilat. Awalnya keberadaan para pedagang dan penukar uang di halaman Bait Allah untuk membantu para pesiara Yahudi agar tersedia kambing, domba, dan burung merpati serta koin yang dapat dibeli dan layak dipersembahkan sebagai persembahan yang murni dan berkenan kepada Allah. Tujuan tersebut sangatlah mulia agar tidak memberatkan para pesiara yang harus jauh-jauh membawa kambing dombanya atau burung merpati. Awalnya praktek ini sangat membantu para pesiara. Tetapi kemudian praktek ini berubah menjadi praktek dagang yang memberatkan para pesiara. Karena harga dari hewan korban dan koin persembahan sangatlah mahal dan tidak wajar di halaman Bait Allah tersebut. Pedagang dan para imam, terutama juru sensor persembahan, memanfaatkan rasa rohani umat pesiara untuk mengambil keuntungan material dari mereka. Hal inilah yang ditentang oleh Yesus. Pihak yang keberatan dan menentang Yesus dikatakan orang-orang terkemuka bangsa Israel. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang ikut terlibat dalam permainan ini. Para imam yang kepentingan sosial ekonominya terganggu, juga juru sensor persembahan, dan tentu saja para pedagang. Tindakan Yesus tentu merugikan mereka secara ekonomi. Yesus tidak mau Bait Allah menjadi tempat praktek pemerasan dan penipuan, karena Allah selalu hadir tulus untuk memberi keselamatan kepada umatnya. Pesannya jelas bagi kita saudara-saudariku. Gereja di masa kini sangat dituntut untuk menyaring segala praktek manipulatif seperti ini. Gereja harus hadir sebagai oase rohani, tempat umat sungguh menemukan Allah yang mereka cari. Gereja harus melawan segala praktek manipulatif yang memanfaatkan rasa rohani umat dan pada akhirnya membebani umat dalam beribadah. Pertanyaannya kemudian, apakah praktik seperti ini tidak ada dalam gereja masa kini? Kita harus jujur mengatakan ada beberapa yang tanpa disadari sebenarnya kita lakukan. Lilin yang dijual pada saat Paskah kadang-kadang harganya
lebih daripada harga seharusnya. Tapi umat tidak mempermasalahkan itu karena dikatakan sumbangan untuk gereja. Atau beberapa praktek lain yang harus disadari sebenarnya adalah sebuah kelanjutan dari praktek yang dulu ditentang oleh Yesus. Pendek kata, gereja harus menjadi bait Allah, tempat umat mencari Allah. Maka kita sebagai warga gereja harus membantu umat lain yang memiliki kehausan rohani tingkat tinggi untuk hanya mencari Allah di sana tanpa dihalang-halangi oleh kegiatan lain yang tidak ada kaitannya dengan rasa rohani mereka. Semoga kita melakukannya. Tuhan Yesus memberkati.